Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman FKTP yang kami banggakan. Selamat bergabung di acara seminar online peningkatan peran FKTP dalam pencegahan pengendalian COVID-19. Seminar online ini terselenggara dengan kerjasama Kementerian Kesehatan bersama dengan WHO dan beberapa unsur yang terkait lain, dan kami sangat mengapresiasi untuk support yang sudah diberikan kepada Kementerian Kesehatan. Kami akan menyampaikan tentang kebijakan yang terkait dengan bagaimana penata laksanaan di FKTP, dan termasuk juga beberapa penata laksanaan yang harus dilakukan di Puskesmas bersama dengan wilayah kerjanya, menata laksanakan wilayah kerjanya bersama dengan FKTP lain. Ibu Bapak sekalian, kawan-kawan FKTP, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan bagaimana penataan dan penata laksanaan di masa pandemi COVID, termasuk juga kebijakan-kebijakan yang mendasari Bapak Ibu dalam melakukan pelayanan di masa pandemi COVID-19 ini. Ibu Bapak sekalian, secara garis besar, materi yang akan saya sampaikan ini akan dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana di dalamnya akan ada regulasi dan beberapa kondisi-kondisi yang harus dipahami oleh Ibu Bapak sekalian. Kemudian pada bagian kedua adalah bagaimana pelayanan kesehatan di FKTP pada masa pandemi COVID-19. Dan terakhir merupakan penutup yang berupa harapan dan juga simpulan apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan atau mengatasi masa pandemi COVID-19 ini. Untuk regulasi, kita tahu bahwa saat ini sudah lebih dari 200 negara terdampak, dan WHO sebenarnya sudah menyampaikan bahwa COVID-19 merupakan pandemi dunia sejak 12 Maret 2020. Di Indonesia sendiri kasusnya disampaikan mulai ada pada tanggal 2 Maret yang Pak Presiden Jokowi sendiri yang menyampaikan. Setelah hal tersebut, setelah kondisi tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan adanya surat terkait, kemudian juga Kepala BNPB sebagai Ketua Gugus Tugas Pengendalian Penyakit Pandemi ini juga sudah menyampaikan beberapa keputusan dan juga ditindaklanjuti oleh keputusan Presiden. Intinya bahwa pandemi COVID-19 ini membutuhkan penanganan yang harus ekstra dan terpadu antar semua kementerian dan lintas program, karena tidak dapat diselesaikan oleh satu kementerian saja, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Dan dengan adanya keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 yang menyatakan bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat. Juga bahwa merupakan bencana non-alam yang harus kita antisipasi dampaknya karena merupakan bencana yang nasional. Ibu Bapak sekalian, ini slide menyampaikan bahwa tren nasional dari COVID-19 di Indonesia dengan beberapa pola yang bisa kita lihat, kadang meningkat, kemudian juga ada penurunan kasus per hari, tapi kemudian ada lonjakan pada hari berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran dari data yang disampaikan dan juga penanganan di level hulu maupun hilir sangat penting. Karena bagaimanapun dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, peran dari Puskesmas beserta FKTP lain sangat penting, terutama untuk memutus mata rantai penularan. Walaupun kita tahu sudah ada upaya-upaya yang dilakukan sejak dideklar sebagai pandemi. Dan kita tahu bahwa di hilirnya, di rumah sakitnya, tentu tidak mampu untuk mengatasi semua kasus-kasus baik yang sudah dinyatakan terkonfirmasi maupun yang masih dalam kondisi ODP, bahkan OTG, orang dengan tanpa gejala. Intinya bahwa yang harus dilakukan, kita bagaimana harus menekan penambahan jumlah kasus tersebut,
Dan Bapak Ibu sebagai yang langsung memberikan pelayanan di layanan primer, baik melalui puskesmas maupun FKTP lain, mempunyai peran yang sangat penting, terutama untuk memonitor dan juga menindaklanjuti kasus-kasus yang ada di lingkungan sebagai isolasi mandiri. Karena itu tadi keterbatasan dari kapasitas rumah sakit. Untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease dan sudah diawali sejak bulan Januari. Namun pedoman ini merupakan yang harus terus diupdate dan edisi yang terakhir revisinya adalah revisi keempat yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 2020. Pedoman inilah yang menjadi acuan Bapak Ibu sekalian dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat atau kepada pasien yang datang ke Fasiankes Ibu Bapak sekalian. Karena kita tahu banyak berupa perubahan-perubahan. Jadi di negara lain pun ataupun di kawasan lain, semua merupakan pengalaman pertama untuk mengatasi pandemi ini. Jadi banyak pembelajaran-pembelajaran yang juga diadopt dan untuk menjadi perbaikan-perbaikan dari hari ke hari dalam penata laksanaan coronavirus disease atau COVID-19 ini. Ibu Bapak sekalian, ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di hilirnya bahwa pasien-pasien yang sudah dalam kondisi berat, kondisinya sudah mulai berat dan memerlukan penanganan di rumah sakit. Namun kita tahu bahwa jumlah rumah sakit yang melayani pasien COVID sampai saat ini terdaftar baik yang ditetapkan oleh SK dari Kementerian Kesehatan maupun SK Gubernur dan Bupati dari 2.800-an 2.800 rumah sakit hanya sekitar 668. Tentunya di layanan primer di hulunya peran dari Bapak Ibu sekalian yang memberikan pelayanan di FKTP sangat penting dalam mengatasi, membantu overload yang ada di rumah sakit. Kita tahu bahwa di rumah sakit sendiri selain menerima rujukan-rujukan dari layanan primer, juga harus dilakukan penata laksanaan di IGD-nya, kemudian juga dirawat isolasi, bahkan yang kasus dengan gagal nafas harus dilakukan tata laksana di ICU dan beberapa yang kita tahu jumlah kematian sudah lebih dari 700, tentunya harus juga dilakukan pemulasaraannya oleh kawan-kawan di rumah sakit. Tentunya ini menjadi kondisi yang harus ditangani bersama karena rumah sakit dengan kapasitas yang terbatas tersebut membutuhkan screening di layanan primer atau di Fasiankes primer sehingga tidak semua dilakukan rujukan ke rumah sakit. Beberapa upaya yang dilakukan tentunya di layanan primer adalah dengan melakukan karantina mandiri dan juga ada yang dikelola oleh masyarakat dan oleh pribadi atau keluarga. Kita tahu juga pemerintah sudah menyiapkan karantina rumah sakit darurat dan juga beberapa rumah sakit jejaring yang ikut berkontribusi. Ibu Bapak sekalian, dengan Puskesmas sebagai koordinator wilayah kerja dari sebuah kecamatan atau kelurahan, kalau untuk di Jakarta, acuan yang dipergunakan adalah Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. Kita tahu bahwa Puskesmas ini merupakan fasilitas pelayanan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat, namun juga harus melakukan upaya-upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dan lebih mengutamakan promotif preventif di wilayah kerjanya. Termasuk juga bagaimana mengkoordinir FKTP lain di tempat Bapak Ibu semua bekerja memberikan pelayanan, baik oleh tenaga medis maupun tenaga-tenaga kesehatan lain. Dan juga Puskesmas melakukan koordinasi dengan FKTP lain bersama Dinas Kesehatan,
Kemudian untuk kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan di layanan primer atau dilakukan di rumah sakit darurat, dilakukan rujukan ke rumah sakit. Peran puskesmas sangat besar dalam hal ini, dan kita tahu di dalam Permenkes 43 tahun 2019, prinsip penyelenggaraan puskesmas ada 6 hal, dan semuanya ini wajib kita lakukan juga dalam hal penata laksanaan kondisi-kondisi terkait dengan pandemi COVID-19. Karena kita tahu untuk mengatasi, untuk kita memberikan pelayanan kepada pasien yang sudah terduga atau dalam kondisi suspek COVID-19, tentu juga harus ada protokol yang harus kita lakukan sesuai dengan pedoman yang ada sudah ada di revisi 4 tadi. Termasuk bagaimana kita merencanakan dan memetakan apa yang ada di lingkup puskesmas, dan juga kemampuan apa, kemandirian masyarakat apa yang bisa kita perkuat sehingga bisa melakukan kerjasama yang baik dengan kawan-kawan di FKTP lain. Tentunya dengan puskesmas sebagai penanggung jawab wilayah, koordinator, sangat penting untuk melakukan koordinasi dalam hal ini juga bagaimana menyampaikan data-data ataupun pasien yang dirawat oleh kawan-kawan di FKTP lain. Termasuk juga bagaimana memanfaatkan teknologi atau dalam hal ini APD misalnya, karena di beberapa daerah sempat dilaporkan ada kelangkaan APD karena juga sebagian besar dari APD tersebut dialokasikan untuk FKRTL. Jadi bagaimana kemudian puskesmas merencanakan, kemudian juga dengan potensi yang ada, kemampuan yang ada, keterbatasan yang ada, bisa memetakan dan juga menggerakkan apa yang ada di komponen masyarakatnya. Ibu Bapak sekalian, intinya bahwa harus dilakukan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 ini, baik di tatanan individu maupun komunitas, dan juga di masyarakat luas. Ibu Bapak sekalian, bahwa pelayanan kesehatan ataupun masalah-masalah yang ada dihadapi oleh individu maupun keluarga ataupun masyarakat itu sangat terkait dengan teori Bloom. Kita tahu bahwa sebenarnya ada 30% support dari perilaku kesehatan. Kemudian juga ada 40% support pengaruh dari lingkungan. Kita tahu bahwa mungkin Bapak Ibu juga sudah memahami sejak adanya kasus di Wuhan, maka di Indonesia pun peran dari promosi kesehatan terus-menerus intensifkan, termasuk bagaimana melakukan cuci tangan, menjaga jarak, kemudian memakai masker, dan kemudian juga melakukan isolasi mandiri bagi yang memang sudah merasa terdapat gejala. Hal ini sangat erat kaitannya dengan teori Bloom ini tadi. Karena kita tahu perilaku kesehatan, kita tahu bagaimana proses penularan dari COVID-19 ini juga terkait dengan perilaku dan faktor lingkungan. Namun sebenarnya unsur yang 20% itulah di pelayanan kesehatan yang bisa kita laksanakan secara optimal, dan dengan optimal tersebut, dengan kondisi yang kita bisa lakukan secara optimal, sebenarnya bisa mengurangi atau memperpendek, karena kita tahu banyak sekali prediksi-prediksi, analisis-analisis dari COVID-19 bagaimana akan keberlangsungannya di Indonesia ini. Ada yang menyampaikan sampai bulan Mei akhir, sampai bulan Juni, atau bahkan ada yang sampai di bulan September. Semua ini sangat terkait dengan 30% dan 40% ini tadi. Faktor lingkungan yang mensupport, saling menjaga tetangganya, saling juga di tatanan RT RW, sampai ke perilaku kita sendiri. Oleh sebab itu, optimalisasi yang dilakukan di pelayanan kesehatan sebenarnya kalau dilihat dari teori ini hanya bisa
mensupport sekitar 20%. Peran yang 70% inilah yang sangat penting dan tergantung dari bagaimana kita mengedukasi masyarakat yang ada atau pasien yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan Ibu Bapak sekalian. Intinya bahwa harus memasyarakatkan budaya sehat dan melibatkan peran lintas sektor. Karena tidak bisa dilakukan oleh kawan-kawan di puskesmas ataupun klinik atau praktek mandiri atau masyarakat yang ada di sekeliling wilayah kerja puskesmas. Jadi perlu sekali integrasi dalam memberikan pelayanan kesehatan, mulai dari prevensi, kemudian mendeteksinya, dan bagaimana kita meresponnya. Ini semua merupakan kunci dengan kondisi pandemi COVID ini bisa ditata laksanakan dengan baik. Ibu Bapak sekalian, peran FKTP dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini dimulai dari prevensi tadi. Ya. Sudah dilakukan upaya promosi kesehatan, kemudian juga bagaimana komunikasi risiko, menyampaikan pesan-pesan tersebut sesuai dengan tingkat masyarakat, pendidikannya maupun ekonominya, atau dengan kultur yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu sekalian. Karena hal ini sangat penting, belum tentu media KIE yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ataupun oleh Dinas Kesehatan bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, pengemasan atau pemberian informasi ini sangat strategis untuk mengubah perilaku dari masyarakat yang belum memahami secara baik bagaimana COVID-19 ini. Masih abai terhadap penularannya. Termasuk juga dibutuhkan pemantauan ke tempat-tempat umum, mungkin ke stasiun, ke pasar, atau ke tempat berkumpulnya masyarakat di daerah yang kita tahu sebagian besar yang terdampak ini di perkotaan, walau juga ada ke daerah-daerah pinggiran. Namun prevensi ini sangat penting dan sudah dilakukan sebenarnya sejak bulan Januari. Kemudian yang juga harus dilakukan, diperkuat adalah bagaimana mendeteksi. Dan sudah ada panduan dibantu oleh kawan-kawan Dinas Kesehatan dalam melakukan surveillance. Kita juga harus paham bagaimana gejala dari COVID-19 ini. Karena mungkin ada kemiripan dengan flu atau penyakit lainnya. Ya, jadi pemahaman akan gejala klinis dari COVID-19 ini juga harus dipahami secara baik oleh kawan-kawan, baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan lain, karena jangan sampai nanti pada saat pemilahan kemudian dideteksi bahwa ternyata itu bukan COVID-19 atau sebaliknya dianggap bahwa ini bukan COVID-19 karena gejalanya mirip, tapi ternyata itu sudah positif. Hal ini yang kemudian akhirnya terjadi penularan. Dan peran dari surveillance serta karantina ini sangat penting dan juga harus memperkuat jejaring pada lintas sektor dan tokoh masyarakat lainnya. Terutama juga kita tahu bahwa banyak beberapa mungkin dalam 2 bulan terakhir pekerja-pekerja migran Indonesia juga yang pulang ke kampung halamannya, balik ke Indonesia, dan ini pun juga harus dilakukan pemantauan oleh kawan-kawan puskesmas beserta dari Dinas Kesehatan, khususnya di bidang P2P. Untuk respon, kita tahu tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kita harus paham betul bagaimana gejala dari COVID-19 ini sebelum dilakukan tes baik secara rapid maupun swab, tapi kita harus sudah melakukan tata laksana klinis sesuai dengan kondisi pasien. Dan untuk kasus-kasus yang tidak dapat ditangani di level primer, di tatanan primer harus dilakukan rujukan. Terutama untuk kasus-kasus yang kemudian menjadi berat karena ada komorbid ataupun pasien tersebut mempunyai resiko dengan kelompok resiko, misalnya pasien yang sudah lansia. Selain itu, peran dari penyelidikan epidemiologi pun juga sangat penting untuk melakukan tracing
yang kita curigai sudah terinfeksi COVID-19 ini. Dan yang sangat penting, kita tahu persis, Ibu Bapak sekalian juga memahami dan mengetahui, memantau dari hari ke hari bahwa selalu dilakukan update di tatanan BNPB maupun Kementerian Kesehatan, dan data yang diberikan dari Ibu Bapak sekalian itu sangat penting. Dikoordinasikan kepada Puskesmas, kemudian kepada Dinas Kesehatan, baik di kabupaten kota maupun sampai ke provinsi, dan akhirnya ke Kementerian Kesehatan, juga ke BNPB. Ini semua menjadi bekal bahwa bagaimana kita mengatasi dan kita melakukan pemilihan-pemilihan kasus tersebut, termasuk juga komunikasi risiko kepada keluarga dan masyarakat yang tidak dapat kita anggap enteng, tapi juga jangan sampai kita melakukan komunikasi atau memberikan informasi yang membuat masyarakat menjadi sangat takut dan juga dilebih-lebihkan. Ya. Jadi semua tetap harus proporsional sesuai dengan kemampuan pasien atau tingkat latar belakang pasien yang menyerap informasi yang kita berikan. Ibu Bapak sekalian, untuk pelayanan puskesmas pada masa pandemi COVID-19 ini tentunya tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa sejak bulan Januari sudah dilakukan beberapa upaya-upaya baik melalui leaflet, poster-poster bagaimana pentingnya melakukan physical distancing, kemudian memakai masker, terus etika batuk, juga melakukan cuci tangan atau dengan hand sanitizer, serta bagaimana kemudian juga pengaturan jadwal kunjungan. Karena kita tahu di puskesmas itu sebagai yang menyelenggarakan upaya-upaya kesehatan masyarakat dengan berbagai macam program yang harus diselesaikan dan tetap harus berlangsung, penting sekali dilakukan penjadwalan dalam hal kunjungan. Termasuk juga memilah pasien atau memilah pengunjung yang datang ke puskesmas, baik yang akan melakukan hanya konsultasi atau perpanjang masa perpanjangan atau untuk melakukan kontrol dalam hal ini, atau pasien yang datang ke puskesmas, ini harus dilakukan triase dengan baik. Oleh sebab itu juga petugas puskesmas, petugas medik harus melakukan integrasi program dan sumber daya untuk pencegahan pengendaliannya. Kita tahu UKM esensial dan juga UKM pengembangan dilakukan menjadi tanggung jawab puskesmas, terintegrasi dengan program-program lain. Untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian, dan juga beberapa masukan yang sudah disampaikan kepada kami Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, maka kami sudah menyusun juknis pelayanan puskesmas pada masa pandemi COVID-19 ini. Intinya bahwa memang manajemen puskesmas mulai dari perencanaan yang baik, dan dengan adanya pandemi ini, bagaimana yang harus dilakukan. Perencanaan tersebut dimungkinkan untuk dilakukan perubahan, terutama dalam hal tadi yang sudah saya sampaikan, penjadwalan. Untuk kasus-kasus misalnya atau kondisi-kondisi ibu hamil yang memang sehat, tapi harus dilakukan pemeriksaan ANC. Atau bayi yang harus dilakukan imunisasi dasar lengkap, tapi kondisinya memang sehat dan memerlukan imunisasi. Tentunya hal ini tidak dapat ditangguhkan, tetap harus dilakukan. Nah, di dalam juknis ini diberikan panduan yang lebih teknis, bagaimana kita memilah puskesmas tersebut, melakukan perencanaan, memilah mana yang bisa dilakukan kunjungan di rumahnya atau tetap harus dilakukan pelayanan di puskesmas. Selain itu juga tetap memperhatikan kaidah-kaidah pencegahan dan pengendalian infeksi. Peran dari Dinas Kesehatan sangat penting karena Dinas Kesehatanlah yang mengkoordinir semua sumber-sumber yang ada di kabupaten maupun di kota sampai ke tingkat provinsi. Dan penyesuaian-penyesuaian harus dilakukan pada masa pandemi COVID ini, terutama kita tahu di dalam siklus manajemen puskesmas itu sudah disusun sebelumnya.
bahkan ada yang dari 2 tahun sebelumnya. Tentunya harus dilakukan penyesuaian adjustment di masa pandemi COVID ini. Termasuk juga mana yang merupakan target sasaran kasus. Ya. Harus bisa kita mempunyai mapping potensi dari masyarakat yang memang berisiko lebih rentan tertular COVID-19. Dan juga kemudian harus mengembangkan target indikator keberhasilan dari penanganan COVID-19. Strategi-strategi ini dirangkum dan harus terintegrasi dengan baik antar puskesmas dan masing-masing berbeda ya, karena kita tahu puskesmas itu sangat spesifik wilayah kerjanya, ada yang di kawasan perkotaan, pedesaan, dan juga mungkin pandemi COVID ini juga sudah ada yang sampai ke daerah-daerah terpencil atau sangat terpencil. Dan upaya kesehatan masyarakat tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan skala prioritas, dan kita tahu juga ada target-target yang harus bisa diselesaikan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal kabupaten kota, terutama untuk pelaksanaan kegiatan yang sifatnya disupport oleh UKBM. Untuk daerah-daerah yang mungkin jumlah kasusnya masih minim dan belum terdampak, sebagian dari kegiatan UKBM, Posyandu, ataupun Posbindu bisa tetap dilaksanakan dengan pemantauan dari kawan-kawan puskesmas. Ibu Bapak sekalian, untuk upaya kesehatan perorangannya sendiri, tentu kita harus bisa melakukan triase tadi dengan memahami bagaimana jalur masuk penularan dari bagaimana bisa tertular, kemudian bagaimana bisa menulari ke orang lain dari virus COVID-19 ini. Dan tentunya dengan berbagai teknologi informasi dan komunikasi bisa dilakukan modifikasi. Jadi tidak perlu untuk yang bisa dilakukan pemantauan dari rumah, bisa dilakukan pemantauannya melalui telekomunikasi atau telemedicine, dan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Menteri Kesehatan juga baru-baru ini sudah mengeluarkan surat edaran bagaimana melakukan teknologi informasi dan komunikasi melalui telemedicine. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan di FKTP untuk menata laksanakan dari sisi upaya kesehatan perorangan dalam hal alur pelayanan, baik di puskesmas maupun di FKTP-nya. Disesuaikan dengan kebutuhan obat dan BMHP, karena kita tahu untuk mengatasi COVID ini, pasien-pasien ini harus dengan APD yang baik dan juga adekuat sesuai dengan tingkat dari zona atau tingkat dari keparahan atau risiko yang terpapar tersebut. Program pencegahan pengendalian infeksi ini juga merupakan kewaspadaan standar, karena kita harus, kita tahu bahwa droplet lah yang merupakan pengantar dari tertularnya tersebut, baik secara bisa tertular langsung maupun yang mengenai benda-benda yang tidak atau belum sempat dilakukan pembersihan. APD yang digunakan pada kasus COVID-19 ini juga terkait dengan jenis pasien ataupun tempat layanan kesehatan, baik profesi maupun aktivitas petugas sangat mempengaruhi jenis APD apa yang harus dipergunakan oleh tenaga kesehatan. Ibu Bapak sekalian, puskesmas mempunyai jejaring dan juga jaringan, dan hubungan kerja tersebut pada umumnya adalah bersifat koordinasi, dan ini semua sangat mensupport. Seperti tadi sudah kami sampaikan, tidak hanya mensupport pemutusan mata rantai penularan, tapi juga bagaimana mensupport bagaimana komunikasi tersebut kepada masyarakat sampai kepada penyediaan data, pengiriman data, baik dari FKTP swasta atau mungkin dari apotek atau dari jejaring-jejaring puskesmas lainnya, sampai kepada rumah sakit pun juga harus memberikan data.
Karena pasien-pasien yang dilakukan isolasi mandiri dan dipantau oleh puskesmas, itu ada yang kemudian kondisinya menjadi berat dan harus dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan rawat tingkat lanjut atau rumah sakit rujukan COVID-19. Namun ada kasus yang belum sempat dilakukan rujukan, sudah kemudian meninggal di rumah. Nah, ini peran dari puskesmas mengkomunikasikannya kepada tenaga-tenaga yang ada di rumah sakit yang sudah memang kompeten untuk melakukan pemulasaran jenazah. Saya juga mendengar bahwa ada rencana kawan-kawan di puskesmas akan dilakukan pelatihan juga untuk pemulasaran jenazah. Walaupun belum melakukannya, tapi harus sudah memahami. Oleh sebab itu dilakukan juga pelatihan untuk bagaimana menata laksanakan pemulasaran jenazah ini. Dan banyak hal-hal lain yang harus dipahami oleh puskesmas dan harus bisa mengoptimalkan jejaring maupun jaringan yang ada di puskesmas sampai ke level rumah sakit. Tentunya dengan support dari Dinas Kesehatan untuk mengoptimalkan ini semua. Ibu Bapak sekalian yang melakukan pelayanan di praktek mandiri dokter, tentu harus berjejaring dan berkolaborasi dengan puskesmas, walaupun juga sudah ada himbauan untuk kasus-kasus yang memang bisa ditangani lewat dengan perantara dengan konsultasi telepon atau melalui WA group, itu bisa dilakukan melalui teknologi tersebut. Namun untuk kondisi yang harus memerlukan emergency, tentu kita harus bisa secara bijak menata laksanakannya, karena itu juga bisa berpengaruh, jangan sampai kita tertular atau jangan sampai pasien tersebut menulari kepada tenaga-tenaga yang ada di fasienkes kita. Oleh sebab itu, untuk adanya keterbatasan tersebut, tentunya Bapak Ibu sebagai tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang terkait harus bisa mengetahui kemampuannya. Kalau memang nggak ada APD, ya sudah tidak usah melakukan atau tidak usah membuka layanan langsung, memberikan pelayanan kepada pasien. Kemudian Ibu Bapak sekalian yang juga harus diketahui bahwa bagaimana kita melakukan identifikasi dari kasus-kasus tersebut atau pasien-pasien yang datang. Kita hanya bisa melakukan identifikasi dan mendiagnosis dengan baik kalau kita memang memahami bagaimana tata laksana klinis atau karakteristik dari virus COVID-19 ini. Peran dokter keluarga juga sangat penting, dan beberapa daerah sudah ada dokter keluarga yang ditempatkan di puskesmas, memantau komunitas dan berkolaborasi dengan puskesmas. Dalam waktu dekat, mungkin bulan depan akan dilakukan support atau pendayagunaan dari dokter keluarga ini ke masyarakat bersama-sama dengan dokter internship. Mungkin awal Mei akan mulai dilakukan, dan ini semua menjadi key coordinator-nya adalah di puskesmas. Bagaimana mengkolaborasikan semua sumber daya yang kemudian dideploy, dialokasikan, didaya gunakan di wilayah tersebut, terutama daerah-daerah yang memang angka kasusnya banyak, red zone, diharapkan kolaborasi tersebut dapat lebih mengoptimalkan penanganan COVID-19 ini, terutama dalam hal manajemennya, kemudian memperkuat sistem layanan kesehatannya, sampai kepada bagaimana health awareness dan juga screening. Kita tahu dokter keluarga itu diberi kompetensi yang lebih dalam hal menata laksanakan kasus secara keluarga dan juga community-nya. Dan diharapkan dokter keluarga ini bisa menjembatani juga komunikasi dengan RT RW, karena peran dari RT RW juga sangat penting memantau dari masyarakat yang ada di komunitas tersebut. Mulai dari preventif sampai pada respon. Kita tahu juga beberapa puskesmas diberi resources, diberi kemampuan
baik dari sisi pelatihan maupun logistik untuk melakukan pemeriksaan secara swab dan juga rapid. Hal ini yang juga menjadi concern dari BNPB dan juga kami untuk melakukan pendataan yang baik masyarakat yang sudah dilakukan pemeriksaan baik rapid test maupun pemeriksaan swab. Dan peran dari jejaring puskesmas, keterlibatan klinik, dan juga dokter praktek mandiri, ini harus dikoordinasi dengan baik, dan sekali lagi mencatat dan melaporkan hasil pemantauan kontak secara rutin, harian, sudah ada formulirnya, baik yang formulirnya ada di dalam buku pedoman maupun yang di Dinas Kesehatan barangkali juga ada memberikan form. Tapi secara nasional, form yang harus diisi dan dilakukan laporan dan dipantau sampai ke tingkat pusat adalah yang mulai dari penyelidikan epidemiologis itu sampai pada saat respon dan juga pengiriman kasus sesuai dengan pedoman revisi 4. Koordinasi yang baik ini sangat penting karena beberapa dari pasien terdaftar di FKTP swasta, ya, jadi bukan di puskesmas. Sehingga pada saat masyarakat atau keluarga tersebut merasakan ada gejala sakit dan curiga bahwa kayaknya saya ini tertular COVID, kemungkinan yang dia kunjungi atau dia kontak adalah dokter di kliniknya atau dokter di praktek mandirinya, bukan di puskesmas karena tidak terdaftar di puskesmas. Nah, ini kemudian sangat penting koordinasi jejaring puskesmas dengan juga bagaimana ID, kemudian juga peran lintas sektor, mungkin Pak Camat, Pak Lurah, sampai kepada Pak RT dan Pak RW, dan juga beberapa lintas sektor terkait lain. Untuk masyarakat yang masih abai misalnya, dan masih melakukan, walaupun sudah dihimbau untuk melakukan physical distancing, mereka tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan jumlah yang banyak, mungkin perlu kita berkoordinasi dengan kepolisian misalnya, untuk menyadarkan masyarakat tersebut. Karena sudah dihimbau dari aparat sipil tidak memberikan dampak, mungkin kita juga harus melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat. Ibu Bapak sekalian, intinya bahwa pemutusan mata rantai penularan itu harus kita lakukan di level individu, keluarga, maupun juga di masyarakat. Kita tahu bagaimana awal masuknya dari virus tersebut, kemudian dia melakukan duplikasi, menyerang dari si pejamu, menyerang dari si host, dari si pasien, kemudian berapa lama masa inkubasinya, untuk kondisi apa yang menyebabkan dia tetap bisa hidup, sampai bagaimana sebenarnya memutus mata rantai tersebut. Kita tahu bahwa sebenarnya ada keterbatasan dari virus tersebut untuk melakukan menduplikasi, mereplikasi dari living cell-nya, sel-sel hidupnya. Oleh sebab itu, tempat keluarnya pun kita harus batasi, ya. Tadi salah satunya dengan masker, kemudian dengan etika batuk. Karena untuk pasien-pasien yang memang sudah ada virus COVID-19 di tubuhnya, gejalanya adalah sangat khas dan penularannya adalah seperti yang sudah disampaikan itu tadi. Dia mengeluarkan droplet atau batuk atau bersin dan menempel di permukaan tangannya atau menempel di benda-benda yang ada di sekelilingnya. Oleh sebab itu juga kita amati, kita juga ketahui banyak yang sudah secara inisiatif melakukan penyemprotan, ya, karena di daerahnya sudah sangat terpapar dan secara reguler, ada yang harian, ada yang 2 hari sekali, seminggu sekali melakukan disinfeksi di lingkungan-lingkungannya. Ibu Bapak sekalian, itu semua tentunya untuk memutus rantai penularan, karena virus ini nggak kelihatan, ya.
nggak kelihatan dan mungkin saja sudah ada di wilayah-wilayah atau di benda-benda yang ada di sekeliling yang dengan adanya disinfeksi, kegiatan disinfeksi ini sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai dari penularan COVID-19. Ibu Bapak yang kami hormati, rekan sejawat maupun tenaga kesehatan yang mengikuti sosialisasi seminar online ini, pemberdayaan tentu sangat penting karena tidak mungkin tenaga kesehatan itu sendirian ya atau bersama dengan tenaga kesehatan lain di puskesmas ataupun di klinik atau praktek mandiri mengatasi terutama untuk daerah-daerah yang sudah sangat banyak sekali kasusnya seperti di Jakarta ataupun di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga Sulawesi Selatan. Saat ini sudah lebih dari 240 kabupaten kota yang terdampak COVID-19. Dan pemberdayaan desa, pemberdayaan kelurahan, RT RW, siaga COVID-19, ini salah satu yang sangat strategis dan merupakan ujung tombak untuk mengatasi atau memutus mata rantai tersebut. Sekali lagi, berulang kali harus kita sampaikan, edukasi bagaimana etika batuk, kemudian perilaku hidup bersih sehat dengan cuci tangan ataupun dengan gizi yang seimbang sampai kepada misalnya risiko dari pasien-pasien atau masyarakat yang mempunyai kebiasaan buruk misalnya merokok. Karena dari hasil-hasil laporan maupun catatan kematian yang ada di rumah sakit, itu mereka yang mempunyai kebiasaan buruk merokok, pada saat terkena COVID-19 ini kondisinya lebih buruk daripada yang pasien-pasien lainnya. Karena itu tadi dengan kondisi tersebut kita tetap harus melakukan edukasi dan mengingatkan kembali masyarakat yang ada di wilayah, baik mulai dari level individu, keluarga, sampai masyarakat, bersama-sama dengan aparat desa, karena pemantauannya ini tidak bisa dilakukan sendiri, mulai dari pencegahan, kemudian mendeteksi yang sudah ada kasus di rumahnya atau di komunitasnya, sampai kita merespon melakukan rujukan atau berkontak dengan tadi ya dinas pemakaman misalnya, karena ternyata meninggal di rumah atau di tempat isolasi karena telat dilakukan rujukan dan pasiennya terjadi perburukan yang sangat cepat. Ini pemberdayaan unsur desa ini sangat strategis dan harus dikedepankan, harus menjadi pola pemikiran kita bersama bagaimana memberdayakan Pak RT, Pak RW, kemudian Pak Kades misalnya ya di desa, di daerah-daerah perbatasan yang sudah terdampak COVID-19. Kemudian juga mulai menyiapkan rumah-rumah isolasi baik yang sifatnya komunal atau yang dilakukan sendiri, melakukan isolasi mandiri di rumah atau yang disiapkan oleh masyarakat setempat. Dan peran aparat desa sekali lagi sangat penting untuk menyampaikan pesan-pesan atau message-nya sesuai dengan kultur dan budaya dari masyarakat tersebut. Mungkin juga bisa dengan metode yang dirancang sesuai dengan komunitasnya, dengan bahasa, mungkin bahasa daerah tersebut yang mudah dipahami oleh masyarakat. Dan tentunya harus dilakukan identifikasi risiko tadi ya, mendetek tadi salah satunya prevent and detect itu dalam hal kita memilah di wilayah kerja kita ini ada kelompok yang memang lansia atau kelompok yang kita tahu masyarakatnya rentan terhadap terpapar COVID-19. Oleh sebab itu juga harus dilakukan pemilahan-pemilahan dalam hal mencegah tadi, ya, memprevensi tadi, kemudian sampai kepada kalangan yang melakukan mudik, ya, mudik
tadi pekerja migran Indonesia yang sudah mudik ke kampung. Kita tahu bahwa sekarang untuk puasa dan juga Idul Fitri sudah ada larangan tidak mudik. Tapi beberapa yang sudah melakukan mudik sebelum larangan itu diberlakukan, tentu ini menjadi peran dari aparat desa maupun Pak RT, Pak RW memantau komunitasnya apa orang-orang tersebut tetap sehat, ya. Kalau memang ternyata bergejala harus dilakukan isolasi, terutama memisahkannya dengan golongan rentan tadi yang banyak komunitas atau kelompok-kelompok berusia lanjut. Dengan program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga, sebenarnya Puskesmas sudah mempunyai mapping di kawasan tersebut, di wilayah kerja tersebut, kelompok yang dengan usia di atas 50 tahun misalnya, itu sudah paham di daerah atau daerah-daerah yang di sebelah bagian mana, RT RW yang mana, yang lebih banyak lansianya. Kemudian juga dengan adanya program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga, Puskesmas juga tahu sebenarnya masyarakat yang punya hipertensi, ya, penyakit tidak menular, hipertensi maupun yang penyakit menular. Mungkin ada yang dengan TB. Ini semua merupakan kelompok-kelompok yang berisiko tinggi. Dan dengan adanya PSBB, maka peran Puskesmas ini dengan sudah mempunyai modal tadi, mapping daerahnya tentu akan lebih mudah mengelola masyarakat yang ada di wilayah kerja bersama-sama dengan FKTP lain. Termasuk juga yang kepesertaannya di FKTP lain. Ibu Bapak sekalian, beberapa yang sudah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan untuk penguatan peran Puskesmas dalam pencegahan pengendalian COVID-19 ini antara lain sudah memperingatkan bahwa pekerja migran Indonesia yang kembali ke kampung halamannya ini agar dilakukan pemantauan secara door to door. Ini sudah dari bulan Maret awal Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan memberikan surat edaran. Kemudian juga penguatan Puskesmas dalam upaya promotif preventif, ini juga sudah diberikan surat edarannya, dan sebenarnya ini sudah menjadi panduan Ibu Bapak sekalian mengkoordinir FKTP lain ataupun juga secara internal memobilisasi sumber daya yang ada di Puskesmas, terutama dengan puskesmas-puskesmas yang kasusnya banyak atau kasusnya mulai banyak atau yang belum ada kasus. Semuanya ini ada panduannya dan juga himbauan-himbauan yang perlu dilakukan. Contoh-contoh media promosi yang sudah dikeluarkan oleh Puskesmas, saya tahu persis di beberapa Puskesmas sudah dipasang sejak bulan Januari, memperingatkan kepada pengunjung, baik yang pengunjung sehat maupun pengunjung sakit yang datang ke Puskesmas, dan agar lebih dikuatkan kembali, dan itu tadi dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat di sekitar Puskesmas, termasuk juga menyediakan sarana untuk cuci tangan. Karena saya juga memantau, melihat di beberapa Puskesmas ada yang menyiapkan langsung keran, jadi keran airnya tuh yang tadinya di dalam sudah dilakukan mulai dari halaman. Jadi masyarakat sudah bisa melakukan cuci tangan di halaman. Atau yang tidak memungkinkan hal tersebut, menyiapkan hand sanitizer.
Beberapa dari contoh media promosi kesehatan yang dapat digunakan oleh puskesmas juga dapat diinovasi, misalnya dilakukan beberapa perubahan atau mungkin disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dari masyarakat yang ada di wilayah kerja dan puskesmas. Tadi ini sudah saya sampaikan bahwa peran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sangat penting untuk mengoptimalkan puskesmas untuk penanganan COVID-19. Mulai dari pembinaan secara berkala, kemudian juga perencanaan dan pemenuhan sumber daya puskesmas tersebut, dan tadi juga sudah saya sampaikan bahwa nanti akan ada pendayagunaan di puskesmas oleh dokter keluarga maupun internship, juga relawan-relawan. Kita tahu relawan juga banyak yang sudah diterjunkan ke masyarakat, ke puskesmas. Ini semua tentunya Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang bisa memobilisasi resources yang ada di wilayah tersebut. Termasuk juga penyediaan kebijakan operasional untuk tingkat kabupaten, kota, sampai juga penyediaan APD. Masih banyak yang menyampaikan bahwa APD yang di-drop di Dinas Kesehatan belum adekuat diberikan kepada puskesmas ataupun di support kepada FKTP lain. Oleh sebab itu, penting sekali peran dari Dinas Kesehatan untuk bagaimana kita mau mengoptimalkan atau memperkuat di hulu, dalam hal ini adalah di layanan primer. Tidak mungkin dilakukan penguatan kalau APD-nya saja terbatas dan komponen atau proporsi yang diberikan kepada puskesmas atau FKTP lain sangat kurang. Karena nantinya akan membahayakan dari tenaga kesehatan sendiri yang akan melakukan pelayanan kepada masyarakat. Ibu Bapak sekalian, peserta dari seminar online, juga penting kita melakukan skema penanganan bila nakes puskesmas tersebut terkena COVID. Termasuk tracking, bagaimana melakukan karantinanya, apakah puskesmas akan ditutup atau kemudian akan dialihkan kepada puskesmas lain. Ini semua merupakan peran dari seorang manajer di Dinas Kesehatan mengelola resources dan mengoptimalkannya. Jangan sampai kemudian malah terjadi penularan di lingkup kabupaten kota atau wilayah tersebut karena telat mengantisipasi dalam hal sisi prevent, detect, dan kemudian responnya. Tadi saya sudah sampaikan dengan sudah adanya surat edaran Menteri Kesehatan tentang teknologi informasi kesehatan melalui telemedicine, hal ini bisa digunakan sebagai media untuk melakukan telekonsultasi, meminimalisir kontak antara masyarakat atau pasien yang sudah dengan gejala atau terduga terinfeksi COVID dengan petugas kesehatan di puskesmas. Sekali lagi, kami juga menghimbau kawan-kawan yang ada di layanan primer ini, baik di puskesmas maupun di FKTP lain, bila memang dinas kesehatannya kurang proaktif untuk saling mengingatkan, karena ini kunci keberhasilan penata laksanaan daerah untuk mengatasi pandemi COVID di wilayah tersebut. Apalagi daerah-daerah yang sudah dilakukan PSBB. Jadi kalau misalnya ada yang belum proaktif atau memang belum secara intens melakukan koordinasi yang berkala harian maupun juga mingguan dan bulanan, agar secara bersama-sama kepeduliannya lebih mensupport dan lebih mengoptimalkan daerah. Sebagai penutup di bagian akhir dari materi kami ini, tentu kami menyampaikan juga apa yang sudah dilakukan. Kami apresiasi karena banyak yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di daerah. Dan harapan tentu saja
di sisi puskesmas tetap melaksanakan prevensi, deteksi, dan juga respons secara optimal, karena puskesmaslah yang dipercaya dan sesuai dengan fungsi dan prinsip dari puskesmas yang melakukan koordinasi di lingkup wilayah kerja tersebut dan juga mengintegrasikan semua resources termasuk resources sumber daya yang ada atau yang kita tahu dengan interprofessional collaboration. Kemudian di Dinas Kesehatan juga melakukan pendampingan dalam hal prevensi, deteksi, respon sampai kepada tadi kasus-kasus yang ternyata meninggal di tatanan di level keluarga, ya, di sebuah rumah, di rumah atau di tempat yang dilakukan isolasi karantina wilayah. Untuk harapan kepada masyarakat tentunya tadi melaksanakan pencegahan di level individu, masyarakat, physical distancing, melakukan perilaku hidup bersih sehat, etika batuk, kemudian juga melihat tetangganya, ya, aware, peduli terhadap tetangganya. Mungkin di keluarga ini tidak ada yang sakit, tapi di keluarga sebelahnya atau di jarak misalnya 200 meter ada yang juga dicurigai, itu saling peduli dalam hal ini. Dan itu pesan-pesan tersebut tentunya hanya dapat diberikan oleh tenaga kesehatan yang dipercaya oleh masyarakat, bisa merubah mindset atau menggiring dari masyarakat tersebut untuk mau berubah atau melakukan tindakan-tindakan prevensi. Dan kepada lintas sektor, tentu saja perannya juga sangat penting dan diharapkan koordinasi serta kontribusi baik dari segi kontribusi mungkin pendanaan bisa juga atau donatur atau bahkan untuk mengintegrasikan dengan lintas sektor terkait lainnya. Mendukung tenaga kesehatan dalam hal juga mengawasi, misalnya di terminal-terminal, ya, peran lintas sektor dari Dishub atau di dinas pasar, ya, dinas yang di daerah pasar tradisional, itu semua organisasi perangkat daerah sangat penting dilibatkan untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19 di daerah tersebut. Secara secara garis besar itu tadi yang sudah dapat kami sampaikan, dan sebagai summary kesimpulan pada masa pandemi COVID ini, Puskesmas tetap melakukan pelayanan kesehatan. Jangan sampai program-program yang merupakan prioritas yang juga merupakan target nasional menjadi tertunda dengan adanya COVID-19 ini, dan bisa melihat pedoman yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, revisi keempat tahun 2020, peran puskesmas juga sangat penting dalam hal prevensi, deteksi, dan respon, termasuk juga melakukan mobilisasi apa yang ada di wilayah kerjanya, baik dalam hal penyelenggaraan UKM maupun UKP. Serta juga diharapkan puskesmas dapat memperkuat jejaring, mengendalikan penyebaran infeksi COVID-19, serta mengkoordinasikan jejaringnya. Karena kita tahu tadi peran rumah sakit di dalam perawatan memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu di hulunya, di puskesmas bersama-sama dengan jejaring dan jaringannya harus memperkuat dan bisa secara optimal mengatasi di level community ini. Terakhir, sebagaimana sudah disampaikan, peran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun provinsi serta lintas sektor organisasi perangkat daerah lain sangat diharapkan dukungannya agar dapat berjalan secara optimal. Baik, Bapak Ibu peserta dari seminar online untuk peningkatan peran FKTP dalam pencegahan pengendalian COVID-19, ini yang dapat kami share, mudah-mudahan bermanfaat, dan dalam kesempatan lain tentunya bisa kita lakukan
forum diskusi atau tanya jawab. Terima kasih, dan pesan dari Pak Presiden Jokowi, kita akan dapat mengalahkan pandemi COVID-19 dengan disiplin dan gotong royong. Bersatu melawan COVID-19. Sekali lagi terima kasih atas perhatian, atas support, atas kontribusi dan koordinasi Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.